Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan causal loop diagram atau diagram sebab akibat. Ini topik yang sangat menarik karena ini sering menjadi bahan kontroversial antara kita menggunakan CLD atau kita langsung menggunakan stock flow model. Oke, di bagian pertama kita akan membahas tentang masalah ini. Jadi kita menggunakan CLD atau SFM langsung. Jadi sebelum itu kita lihat tujuan dari bab ini adalah mampu mengorganisasikan struktur sistem nyata dalam bentuk causal loop diagram atau CLD. Ada banyak hal yang kita akan bahas, CLD and SFM ini yang akan bahas di bab ini, notasi seperti apa, pedomannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan CLD and SFM? Kita tahu bahwa feedback adalah salah satu konsep inti dari sistem dinamik. Dan kita sudah membahas jenis-jenisnya dan sebagainya. Dan kita langsung menggunakan SFM, Stock and Flow Model. Sementara CLD mungkin lebih banyak terkait dengan mental model atau model mental. Dan kita tahu bahwa mental model atau model mental sering gagal memasukkan umpan balik kritis dalam menentukan dinamika dari sistem yang kita bahas. Untuk menangkap struktur sistem, memang ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan causal loop diagram CLD atau stock and flow map atau model, sebagaimana yang sudah kita lihat. Oleh karena itu, kenapa kita tidak membahas CLD di awal? Karena ini memang pendiri dari sistem dynamic ini, Forrester, lebih menekankan ke SFM sebagaimana dari awal. Nah, kita ingat lagi bahwa ada beberapa tahapan model. Dalam sistem dinamik ada 6, dan di tahapan mana CLD itu? Ternyata tidak ada. Ya, jadi tahap 2, lihat di tahap 2 langsung ke SFM atau LRM. Jadi level rate map atau model. Jadi di tahapan ini tidak ada CLD. Jadi langsung ke SFM. Ingat lagi contoh-contoh berikut. Jadi ini juga menggambarkan bahwa kita langsung ke SFM, menentukan mana yang stock, mana yang flow. Lalu masih perlukah CLD? Nah, dalam upaya untuk membuat sistem dinamik dapat diakses oleh lebih banyak orang, CLD memang menjadi semakin populer. Dalam banyak teks dan kursus, mereka adalah alat pertama yang dijelaskan. Tetapi saya mengambil langkah ini, saya letakkan di bab 6, karena kita lebih menekankan langsung ke SFM. Bahkan maniak CLD berpendapat studi sistem dinamik dapat dilakukan tanpa, jadi ini karena dia maniak CLD, mengembangkan model formal sama sekali. Misalnya yang ada di beberapa paper ini. Ya. Jadi mereka mengatakan cukup dengan CLD kita bisa memahami sistem dinamik. Tapi pendapat seperti itu tentu tidak benar semuanya ya. Kita harus hati-hati dengan CLD. Kenapa? Kesulitan utama muncul karena CLD mengaburkan struktur stock flow system. Jadi ini justru struktur sistem stock and flow ini jadi kabur. Padahal ini yang sangat penting dalam apa? Hierarki struktur sistem. Ya, ini di dalam feedback. Dalam CLD, peran struktur umpan balik dalam menghasilkan perilaku dalam proses akumulasi ini hilang, ya, perannya hilang. Karena semuanya hanya berupa hubungan saja, ya. Bahkan pemodel berpengalaman mudah disesatkan oleh CLD. Contoh, CLD terkait dengan perseteruan keluarga. Bagaimana kita membuat CLD ini? Tanyakan menggunakan acak, yang sampel acak, dari yang membuat memodel atau siswa ya yang belajar tentang sistem dinamik. Bagaimana perilakunya setelah dia
membuat CLD persetujuan keluarga. Pengalaman, seorang tidak hanya akan menerima berbagai macam jawaban, ya, bukan hanya beragam sekali ya jawabannya, tapi sebagian besar akan salah. Kemudian ulangi eksperimen menggunakan SFM. Mereka suruh membuat SFM dan kelompok yang berbeda tentu saja. Nah, jawaban akan tetap bervariasi, tapi jumlah jawaban yang benar akan meningkat. Ya. Oleh karena itu, kita sebenarnya lebih menekankan penggunaan SFM. Bahkan dalam Stella, CLD itu diturunkan dari SFM. Ya. Jadi ini kalau kita sudah membuat setelannya, maka kita run dan akan nampak seperti ini, perilaku seperti ini, bagaimana hubungannya, dan kita bisa lihat CLD-nya. Jadi kita bisa ke model yang sebelumnya, ya. Ini kalau kita run akan muncul seperti ini, dan di sini ada fasilitas untuk stock flow view. Jadi bisa menggunakan view seperti ini, stock flow view ini, bisa menggunakan CLD view, ya. Jadi kalau menggunakan CLD view seperti ini CLD-nya, ya. Hanya saja kelebihannya adalah dengan menggunakan Stella diketahui inventory mana yang termasuk stock dan flow, ya. Jadi terutama stoknya itu tahu nih. Ada price, kemudian ada inventory, ya. Sementara ada dua ini. Jadi ini lebih menggambarkan. Ya, jadi dengan hasil seperti ini, maka sebenarnya kalau kita menggunakan SFM bisa juga dapat CLD. Jadi secara ringkas kita bisa sampaikan bahwa memang CLD adalah perangkat yang sangat handal untuk memetakan struktur berumpan balik dari sistem kompleks. CLD menolong Anda dalam fase awal sebuah proyek, tapi juga bisa nanti saja dalam hal kita mensosialisasikan struktur sistem bisa menggunakan CLD. Nah, CLD berguna dalam menyajikan hasil kerja pemodelan Anda dalam rupa yang non-teknis atau kualitatif. Demikian untuk pembahasan ini, mudah-mudahan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.